Iya, halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang buat di study jam minggu keempat. Untuk pertemuan kali ini, eh, kita akan bahas beberapa materi, yaitu yang pertama view and view group, lalu ada style dan juga theme. Lalu seperti biasa, buat teman-teman yang memang bisa buka kamera, bisa buka aja kameranya. Kalau memang ada pertanyaan yang bingung, ada penjelasan yang mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan langsung atau tulis saja di kolom komentar, chat. Nah, buat sebelumnya bisa kerjakan pre-test dulu ya. Iya.
Oke, buat sekarang kita lanjut ya, karena waktu berita sudah selesai. Nah, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Mas Ubed. Silakan Mas Ubed, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman Learning Path Mobile Development. Uh, aku izin share screen ya. Oke, jadi untuk study jam pada malam ini kan malam minggu ke minggu keempat, kita belajar bersama terkait pengembangan aplikasi Android. Jadi untuk malam ini kita akan belajar mengenai view and view group, terus terus style dan theme di Android Studio. Oke, mungkin yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu mengenai elemen view yang ada di aplikasi Android. Jadi dalam aplikasi Android itu untuk view itu turunannya sebagai berikut seperti yang ada di layar. Jadi untuk turunan view itu ada image view, progress bar, text view, dan view group. Nah, untuk image view sendiri itu ada kayak image button. Yang dimaksud kayak image button itu apa? Jadi ketika kita kemarin kita mendemokan di Android Studio itu kan ada yang namanya kayak image view. Jadi kayak view yang digunakan untuk menyimpan gambar. Nah, untuk image button itu dalam tombol button itu ada gambarnya gitu. Terus untuk progress bar itu turunannya ada up bar, terus turunannya ada bar dan rating bar. Nah, progress bar itu apa? Biasanya kalau kita loading atau berpindah dari activity atau memuat data itu kan biasanya ada uh, kayak loading gitu kan, biasanya kayak muter-muter gitu lingkaran. Nah, itu namanya progress bar. Terus ada yang namanya text view. Text view itu apa? Text view itu yang digunakan untuk menuliskan kata atau kalimat. Jadi turunannya dari text view itu ada button dan edit text. Terus ada turunannya compound button, terus radio button dan checkbox. Terus untuk view group. Nah, untuk view group itu apa? Untuk view group itu sebagai layout. Jadi di dalam layout itu adalah kumpulan dari beberapa view. Jadi yang sebelumnya kayak text view, image view itu kan cuma satu. Jadi kalau dalam view group itu biasanya di dalam view group kayak misal kayak di linear layout, relative layout sama frame layout itu di dalamnya biasanya bisa kita tampilkan kayak ada foto, terus eh, text view dan lain-lain dan button dan lain-lain. Nah, itu yang membungkus view itu namanya view group. Nah, untuk linear layout itu turunannya radio group sama table layout. Terus untuk frame layout ada calendar view, time picker, dan date picker. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh komponen dari view. Yang pertama ada yang namanya text view. Text view itu gunanya apa? Yaitu komponen yang berguna untuk menampilkan teks ke layar. Mungkin untuk contohnya text view. Kita di sini. Kalau text view itu seperti ini. Yang namanya text view ini. Nah, gunanya text view ini buat kita menuliskan kata atau angka dan lain-lain sebagainya. Ini text view. Nah, ini yang dinamakan text view. Terus selanjutnya button. Button adalah komponen yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan cara ditekan atau melakukan sesuatu.
Nah, untuk button di Android Studio itu sebenarnya ada banyak. Nah, ini adalah beberapa button yang bisa kita gunakan. Namun biasanya yang sering kita gunakan itu ada ini button secara default, button sama image button. Ini. Terus image view, yaitu komponen untuk menampilkan gambar. Nah, ini untuk image view, ini kita gunakan untuk menyimpan gambar. Nah, nantinya kita bisa menampilkan gambar menggunakan image view. Terus ada yang namanya recycle view. Recycle view itu komponen untuk menampilkan informasi dalam bentuk list. Nah, biasanya kita membuat kayak list, jadi kayak yang pertama ini ada kayak gambar, terus ada kayak misal ini foto kalian, terus nama siapa, alamat siapa. Nah, itu kalau di recycle view nantinya kayak kumpulan beberapa list gitu. Nah, untuk lebih jelasnya untuk recycle view kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan 5 kita akan membahas terkait recycle view. Nah, untuk sekarang kita fokusnya ke pengenalan terkait view group sama style dan tema. Jadi selanjutnya ada grid view. Grid view adalah komponen untuk menampilkan informasi dalam bentuk grid. Nah, yang dimaksud menampilkan informasi dalam bentuk grid itu gimana? Kita lihat di sini. Ini grid di Android Studio. Nah, dalam membuat aplikasi, nantinya kita kan kalau kita menggunakan apa tadi namanya? Grid view. Nah, misal kalau grid kita nantinya kita isi misal 4 seperti ini. Kalau grid kita isi 2, jadi kotak-kotak ini tampilnya kayak dua gitu. Jadi secara horizontal itu ada 2 kotak. Kalau ini 4 gitu. Selanjutnya ada radio button. Jadi untuk radio button adalah komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih satu pilihan dari berbagai pilihan yang disediakan. Jadi untuk radio button itu kayak kita misal mengeklik dalam list, misal jurusan gitu. Jurusan kan misal ada terbagi menjadi 3 ya, kayak pertama ada kayak bulat-bulat gitu, misal sistem informasi, informatika, dan sains data. Nah, kalau radio button itu kita hanya bisa mengeklik itu cuma 1 kali, berbeda dengan checkbox. Kalau checkbox itu penerapannya secara arti dulu ya, komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih lebih dari satu dari pilihan yang ada. Nah, biasanya implementasi dari checkbox itu misal kalau misal apa ya, hobi. Jadi, ada list kan, hobi itu misal ada, sepak bola, bulu tangkis, renang, dan lain-lain. Nah, kalian itu bisa memilih lebih dari satu, berbeda dengan radio button. Untuk radio button kita hanya, memilih satu saja di antara beberapa pilihan, gitu. Untuk bedanya antara radio button dengan checkbox. Oke, selanjutnya kita membahas terkait contoh komponen dari view dan view group. Nah, untuk view group di Android Studio itu ada 5. Yang pertama ada linear layout. Nah, untuk linear layout ini tampilannya seperti yang ada di layar ini. Jadi untuk di linear layout itu kalau tampilannya secara gini, ini termasuk kayak orientasinya itu horizontal. Kalau misal kita mau mengganti orientasinya secara vertikal, tampilannya nggak gini. Jadi, apa ini, persegi panjang ini tampilannya ke samping ini, kayak misal tumpukan kayak 1, 2, 3 gini. Nah, kalau tumpukannya gini, ini termasuk horizontal. Terus ada yang namanya relative layout. Jadi dalam membuat relative layout, misal ini ada kayak apa ya, ini gambar lah, kayak gambar, ini text view atau button gitu. Nah, kalau kemarin kita menggunakan constraint, constraint ini kan kita tinggal menarik-narik kan, misal kayak foto, kita tarik ke samping,
samping kanan kiri, atas bawah gitu kalau penempatannya. Kalau dari relatif layout itu kita mengaturnya, misal, posisi gambar kotak ini itu, posisinya di mana. Misal ini, di bawahnya image view ini dan di sampingnya sini, kalau ngatur gitu. Berbeda dengan constraint layout. Kalau constraint layout itu mudah, tinggal kita, menyesuaikan, kita tinggal, menarik komponen yang, peletakannya kita tinggal tarik ke samping sisinya. Terus untuk frame layout itu biasanya, digunakan, kalau misal ya kita, tampilan image view. Nah, kayak tumpukan gitu frame layout nih. Jadi misal ini image view, terus di atasnya kita misal, pingin ada button. Nah, kita menggunakan, layout-nya itu frame layout. Jadi kalau kita menggunakan biasa misal linear layout atau relatif, itu kan pastinya kan nggak bisa kan. Otomatis, button ini tampilnya di bawahnya, dari image view gitu. Kalau menggunakan frame layout kita bisa mengatur, tata letaknya, di atasnya gitu. Selanjutnya ada table layout. Jadi table layout itu sifatnya kayak tabel gitu. Kalau di website kalau nggak salah itu kan kayak ada misal kita menggunakan misal ukurannya skalanya 12 kalau nggak salah. Misal kayak ini skalanya, 1, 1 berarti 1/12. Kalau yang ini mungkin, berapa ya, 2/10 atau 1/5. Nah, tampilannya begini. Kalau ini berarti, 1/3 atau berarti berapa, 4/12. Jadi secara keseluruhan ini 12. Nah, kita baginya posisinya gimana, ini berarti kan 12 dibagi 3, 4, berarti ini, kayak 1/3 gitu. Itu untuk tabel layout. Oke, selanjutnya kita, akan demo terkait penerapan, constraint layout dan linear layout. Jadi mungkin, teman-teman, bisa juga, dipraktekin juga di Android Studio-nya masing-masing. Jadi, teman-teman juga bisa membuka Android Studio-nya. Mungkin kita, misal kita mau membuat tampilan seperti ini ya, kita, buat kasaran aja. Nantinya kita buat gini. Ini ada image view, jadi misal bisa dipakai, foto kalian nanti. Terus di sini misal nama. Misal kasarannya gini ya. Nah, ini kita buat ya kasarannya nantinya, kita akan buat seperti ini ya. Ini, misal, bisa nanti diisi foto kalian, terus, menampilkan nama dan program studi. Oke, kita buat terlebih dahulu, kita mungkin menggunakan apa dulu ya, constraint layout terlebih dahulu ya. Ntar kita, bedain gimana caranya, fokusnya malam ini kita, membuat, eee penerapan constraint layout dan, linear layout. Jadi nanti kita membuat, tampilan yang sama kayak tadi yang kita udah desain. Jadi kalau menggunakan, linear layout itu bagaimana, kalau menggunakan constraint layout itu bagaimana.
Oke, kita mungkin coba terlebih dahulu. Jadi kalau membuat activity kayak kemarin, sini, terus empty view activity. Misal ini menggunakan constraint layout. Oke. Nah, ini itu kita gunakan untuk logiknya ya. Jadi pada malam ini kita belajar apa ya, kalau front end-nya dulu lah untuk yang logik-logik antara pertemuan selanjutnya aja. Jadi kita belajar dasar-dasarnya dulu. Jadi untuk concern layout, ini kalau kita mau desain itu di bagian sini, di rest layout. Nah, di sini. Nah, kita kan ingin membuat seperti ini kan. Kalau constraint layout kan tinggal gini. Image view kita tarik. Ini kan udah constraint kan. Ini constraint layout. Tinggal tarik, kita sesuaikan. Jadi kita jangan lupa menarik sini samping kanan sama atas. Nah, untuk posisinya kita selain bisa kayak gini, kita juga bisa lewat sini. Ini namanya apa? Margin. Nah, kita margin top-nya sebenarnya kalian juga bisa ngisi di sini, tapi enakan langsung didesain aja. Misal margin top-nya 20, yang samping 16. Ini ya. Nah, selanjutnya kita membuat ini. Ini pakainya apa? Ini pakainya tag view. Tinggal tarik aja ke samping. Terus ke sini juga bisa. Terus sama ke atas. Nah, kita atur. Terus text view lagi. Nah, ini untuk margin dari atasnya kita misal 8. Terus untuk samping 16. Ini kita beri nama terlebih dahulu. Nama, terus kita buat stylenya text style bold, tebal. Di sini kita juga misal kalau ukurannya, fontnya, ukurannya mau ganti, kita bisa size, text size, misal ini 20. Kalau penggunaan misal image view dan lain-lain itu menggunakan DP ya. Kalau huruf itu menggunakan SP. Terus ini text view biasa, nggak usah dinamain. Ya, dinamain aja wes. Rahmatullah. Fahmi. Oke, kita lanjut satu lagi. Jadi program studi. Kita tarik ke samping kanan, samping kiri. Untuk atasnya kita marginnya tadi berapa? 8. Kita buat 16 saja buat membedakan antara nama dan program studi. Biar agak renggang. Terus yang samping 16 juga. Kita beri nama
program studi. Nah, ini aku beri tulisan ini kan langsung di teks ya. Sebenarnya ini kalau ingin bagus itu buatnya di bagian sini ya, di bagian string sini. Tapi kalau ingin rapi aja sih, kita tinggal alt enter. Nah, ini extract string resource name, misal nama ini. Nah, nantinya string garis miring nama. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, keuntungannya kita membuat kayak gitu apa? String garis miring nama itu kita bisa gunakan di berbagai elemen. Jadi sifatnya reusable. Jadi bisa kita gunakan berkali-kali. Jadi kita nggak perlu ngetik gitu. Nah, ini kan cuma contoh aja, kita langsung nulis secara biasa aja. Jadi kalau codingan ini kan sebenarnya ada kayak warning gitu, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kita pengen rapi ya kayak tadi. Apa caranya? Kita tinggal alt di enter. Nah, nantinya kan kita ngambilnya di sini. Sebenarnya kalau gini aja nggak apa-apa sih. Program studi, terus kita buat program studinya ini apa namanya ini? Untuk stylenya text style kita bold. Terus untuk ukurannya tadi berapa? Disamain. Tadi 20 SP. 20 SP. Ini. Terus tinggal satu text view lagi. Tarik kanan, tarik kiri. Program studi sistem informasi. Nah, kayak gini. Ini kita coba run terlebih dahulu. Kita ubah dulu di manifest. Ini apa ini? Ini namanya constraint layout. Constraint layout. Ini sebenarnya contoh Oke, kita run. Oh, ini belum ada gambarnya. Kita taruh di drawable paste. Kita panggil drawable ubed. Ini kebesaran ukuran aslinya kita sesuaiin di sini. Untuk lebarnya berapa ya? 200 dp. 200 dp. Ini kebesaran juga berapa ya? 150. 150. Cukuplah ya segini. Sebentar. Oh, ini tadi kumpul. Belum tak kelarin.
hapus saja. Nah, tampilannya ini nggak rapi ya, ya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau membuat tampilan tadi ini ya, kalau misal kita buat seperti ini, menggunakan constraint layout itu caranya seperti tadi ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal tarik, kita sesuaiin, misal sisinya disesuaikan gitu. Namun itu berbeda kalau kita membuatnya menggunakan linear layout. Kalau mau menggunakan linear layout seperti ini, bentar. Kita buat activity baru namanya linear layout. Linear layout. Oke. Oke, kita saatnya desain menggunakan linear layout. Bagaimana penerapannya? Sebelum kita desain, pastinya kita harus mengubah ini. Ini kan secara default kita menggunakan constraint layout. Ini tinggal kita ubah linear layout. Kita pilih yang ini. Nah, kalau di linear layout ya, aku umpamain gini aja. Button, button. Nah, ini kan secara otomatis ini kan tata letaknya secara horizontal ya teman-teman. Kalau kita ingin membuat di bawahnya gimana? Kita tinggal ngasih orientasi namanya di sini di bagian ini linear layoutnya. Jadi gini, orientation secara vertikal. Nah, akan tampil secara vertikal. Kalau kita menggunakan horizontal ke samping nggak tadi. Namun kalau kita nggak memberikan orientation ini secara default orientasinya horizontal. Nah, kita mau membuat ini ya teman-teman. Nah, ini kalau kita umpamain, jadi kalau membuatnya gimana? Ini pertama kita harus membuat layout yang namanya linear layout. Nah, orientasinya secara horizontal. Jadi pertama untuk image view dan untuk membungkus ini. Untuk membungkus nama Rohmat, program studi dan sistem informasi. Nah, ini kan ada dua ini sama yang membungkus ini. Nah, nantinya untuk membuat ini empat text view ini, kita orientasinya secara vertikal. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita coba praktek. Kita hapus ini. Jadi orientasinya yang pertama untuk pembungkus paling luarnya itu secara horizontal. Sudah benar orientasi horizontal. Terus kita tambahkan image view. Image view kita ukurannya tadi 150 dp. Untuk tingginya 150 juga. Terus kita membuat lagi namanya linear layout. Untuk ukurannya wrap konten, height-nya juga wrap konten. Jadi nyesuaiin isi dari linear layout ini. Nah, ini. Di dalamnya kita isi yang pertama tadi text view. Text view, text view, text view, text view. Ada 4 text view ya.
Ini kan masih secara default horizontal. Kita ubah jadi linear ini, kita kasih orientation secara vertikal. Nah, seperti ini. Mungkin ini jangan wrap konten ya, berapa ya? 300 dp, kebesaran 250, kebesaran juga 200 saja, 200 dp. Height-nya 200. Yes, segini aja. Kita kasih padding margin atau padding ya? Margin aja, guys. Margin top 16, margin left right 16, nah biar rapi aja gini. Ini fotonya biar sesuai ukuran. Kita buat secara scale, namanya apa ya? Nggak usah aja, segini aja. Terus kita tinggal namain ini. Ini nama. Terus untuk stylenya textile bold. Terus ukuran tadi size. Text size 20 SP. Jadi kalau teks itu menggunakan SP ya, enggak DP kayak gini. Kalau yang lain-lainnya kayak misal text view ukurannya kayak apa, text view button dan lain-lain itu menggunakan DP. Ini baik, nggak usah. Terus ini apa tadi? Program studi. Kita kopas saja ini biar cepat. Terus sistem informasi. Terus biar rapi kita kasih yang namanya margin. Antara nama sama ini namanya kita kasih margin top. Berapa misal? 8 atau 6, 6 lah. 6 dp. Terus yang program studi margin top 6 berarti 12. Ini 6. Apa tadi namanya? Margin top. Margin top 6 dp. Oke. Ini sesuaiin aja. Sebenarnya nggak usah, nggak apa sih. 180. 150. Ini bit ya. Nggak usah. Nah, gini.
Nah, ini kan hampir sama, ya kurang lebih sama kan, untuk tata letaknya. Jadi, kita kalau mau desain seperti ini, yang pertama kan ada image view, terus ada text view ini. Kalau menggunakan constraint tadi, kita tinggal, drag and drop dan menyesuaikan, kita kayak tinggal narik, kan, sisi-sisinya. Kalau menggunakan linier, kita beda caranya. Jadi yang pertama, untuk membungkus, ini kelihatan nggak? Oh ya, untuk membungkus ini, jadi yang pertama ini linear layout, orientasinya itu secara horizontal ya teman-teman. Jadi horizontal itu ke samping. Jadi horizontal itu untuk membungkus apa? Untuk membungkus image view ini sama linear layout ini, linear layout ini. Nah, untuk membungkus dua ini, image view sama linear layout ini secara horizontal. Terus di dalam linear layout ini kan ada 4 text view ya teman-teman. Nah, ini secara horizontal, jadi ke bawah gitu. Jadi gitu untuk implementasi, untuk kalau kita desain di XML di Android Studio secara linear gitu. Kita coba run. Gambarnya belum ya. Gambar ini. Kita panggil drawable ubed. Oke. Kita run, belum. Di manifest kita belum ubah ke linear layout. Ini ganti constraint layout. Oke. Ini kenapa nih? Error bagian margin top. Margin top. Sebentar teman-teman. Oh ini. Oh ini. Kita lupa memberikan DP pada 16. Jadi kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, jadi penerapan untuk constraint layout sama linear layout seperti itu. Gimana teman-teman? Untuk constraint layout sama linear layout paham apa belum teman-teman? Mungkin kalau paham bisa ditulis di kolom chat, ketik 1 teman-teman. Tadi udah nyoba meraktekin juga nggak teman-teman? Mungkin 1 atau 2 orang memberikan reaksi. Jadi masih bingung apa enggak terkait constraint sama linear. Kalau udah paham, nanti saya lanjutkan ke style dan tema. Seharusnya aman ya teman-teman ya. Aman. Oke. Oke, untuk kita istirahat sebentar ya teman-teman. Jadi selama 5 menit kita istirahat bentar. Nanti kita membahas terkait style dan tema. Mungkin teman-teman kalau belum sholat atau mau ke kamar mandi bisa istirahat sebentar, mau minum dan lain-lain. Oke, untuk waktu dan layar aku serahin ke Mas Ramsi. Jadi kita istirahat sebentar ya teman-teman.
Oke, waktu untuk breaknya sudah selesai, teman-teman. Buat materi selanjutnya bisa dilanjut lagi sama Sobat. Oke. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi untuk materi selanjutnya kita membahas terkait penggunaan style dan tema di Android Studio. Jadi yang pertama kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu style. Jadi style dalam Android adalah seperangkat atribut yang dapat diterapkan pada elemen UI seperti button, text view, atau view group. Style juga merupakan cara untuk mengelola tata letak dan tampilan secara konsisten pada seluruh aplikasi. Jadi kurang lebih secara simpelnya ya, style itu kalau kita pernah belajar pemrograman web, itu kayak CSS-nya dari HTML. Jadi kayak kita mengatur misal font-nya, ukuran ukuran kayak hurufnya, text size kayak gitu. Terus ya pokok kayak tata letak dan sebagainya itu kita menggunakan style. Terus keuntungan menggunakan style itu apa? Dapat digunakan atau reusability. Style memungkinkan pengelompokan atribut-atribut tampilan yang sering digunakan ke dalam satu tempat untuk penggunaan ulang. Jadi yang dimaksud
reusability itu misal kita membuat style itu misal namanya button style. Nah, kita udah atur kan misal tombol button ini style-nya gimana, kayak kita udah buat. Nah, itu kalau kita mau membuat button lagi, kita nggak perlu kayak kita mengatur ulang style-nya, kita tinggal manggil style yang telah kita buat gitu. Terus kemudian pemeliharaan, jadi maintainability atau perubahan pada style akan mencerminkan perubahan di seluruh aplikasi, memudahkan pemeliharaan. Nah, misal dalam button, ukuran untuk apa itu, untuk lebar button sama tinggi button. Misal kita ingin, lebarnya itu 200 dp, untuk tingginya 100 dp. Nah, kalau kita nggak menggunakan style, kita kan pasti kalau misal dalam aplikasi kita ada banyak button, kita kan ngubahnya satu-satu gitu, kayak kelamaan gitu. Kalau menggunakan style, kita cukup mengubah pada style itu tinggal ngubah satu kali, otomatis keubah di button-button lainnya. Jadi lebih cepat dalam kita membuat aplikasi. Jadi kalau menggunakan style, kita bisa menggunakan style yang kita buat itu berkali-kali. Terus kita kalau mau mengubah perubahan pada style, kita cukup satu kali aja udah keubah ke lainnya. Ya, kurang lebih sama kayak CSS itu kalau di web. Oke, sekarang kita demo penerapan dari style. Oke, tadi aku udah buat activity. Jadi untuk membuat activity sama kayak tadi yang pernah aku contohin. Ini ada contoh dari style. Dari ini activity yang aku buat untuk penerapan dari style. Nah, dalam activity ini kan aku membuat yang pertama ada button ini. Button pertama, ini button kedua, dan ini image view. Nah, di dalam activity saya membuat ini 3. Untuk button yang pertama ini aku buat asli. Jadi ya benar-benar asli. Jadi nggak ada style sama sekali. Terus button kedua ini aku menggunakan style, jadi ini. Kalau aku nggak menggunakan style, misal aku komen. Oh, langsung hilang ya. Kalau aku nggak menggunakan style kan otomatis ini nanti sama. Oh, ini hilang gara-gara ini. Bentar. Kita nggak ada yang namanya nah, kan ya sama aja. Jadi untuk buttonnya ukurannya panjang dan lebarnya, kalau lebar ini soalnya kita wrap konten. Jadi wrap konten itu menyesuaikan isinya. Ini kan button asli. Jadi kita semakin panjang nulisnya, jadi semakin buttonnya lebar gitu. Nah, ini kan sama aja. Kalau kita menggunakan style tadi berbeda. Nah, ini style. Ini kalau membuat style gimana? Kalau membuat style itu kita di value. Caranya buat kan sebenarnya ini nggak ada kan. Caranya buat style.xml ini, kita cukup klik kanan, terus new value resource. Nah, ini tinggal namain style, terus oke. Nah, di sini kita bisa membuat stylenya. Jadi tadi kan di mana tadi? Aku buat gini aja, guys. Contoh style. Ini buat kode. Style ini. Nah, tadi yang button pertama kita kan masih kayak nulis gini kan, untuk lebarnya menyesuaikan konten, tingginya menyesuaikan konten. Nah, untuk button kedua ini kan kita tidak nulis kan di sini. Jadi kita nulisnya di style. Nah, untuk stylenya ini, style untuk button, my button style. Ini aku beri nama my button style. Jadi tinggal manggil. Untuk
lebar dan tingginya udah aku tetapin, jadi 300 sama 200 gini. Biasanya kan kalau kita buat kan di sini, tulis gitu. Aku buat di sini, jadi tinggal manggil, jadi ukurannya seperti ini. Kalau misal yang pertama ini kita mau ngubah, yang pertama kita gunakan style. Kita kopas saja. Nah, ini kan sama ya teman-teman. Jadi untuk lebarnya 300, 200. Nah, enaknya buat style itu gimana? Misal kita kalau ada perubahan ya, ada perubahan. Misal tingginya kita ingin ubah menjadi 100. Nah, kalau kita nggak pakai style kan pastinya tadi kita kayak nulis satu-satu. Kalau di sini kita tinggal nulis sekali, jalan di semua, di 2 button atau bahkan lebih. Tergantung kita makainya di mana stylenya gitu. Nah, ini kan yang asli. Nah, di dalam style itu bisa banyak, misal kita misal ingin marginnya ukurannya berapa, terus untuk color-nya, warna dari apa, text color-nya ini warna apa, gitu tinggal di bagian style sini. Jadi kayak apa ya, kalau di Android kayak ya kayak namanya apa .css gitu. Jadi kalau di apa website. Jadi kalau di Android uh, nulisnya di sini di value style, terus kita tinggal memberi nama, misalnya nama yang style apa, terus yang bawah ini my image view style. Jadi untuk stylenya dari image view ini. Nah, untuk image view kan biasanya kita juga ada kayak gini kan, ada untuk layout width-nya, height-nya di sini. Nah, ini aku atur di style, jadi untuk lebar dan tingginya 200 dp. Terus misal aku ingin mengubah apa, tinggal di sini. Jadi lebih enak kalau menggunakan style itu. Jadi kerja satu kali bisa langsung keubah di berbagai tempat yang kita gunakan style gitu. Jadi mungkin penjelasan singkat terkait style seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih sama kayak di website. Kalau di website apa CSS .css style .css gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya tema ya teman-teman. Theme. Theme adalah cara untuk mendefinisikan tampilan global aplikasi, termasuk warna, gaya font, dan atribut desain lainnya. Terus untuk menentukan tampilan umum aplikasi atau aktivitas. Jadi tema itu kayak misal warna ya, kita ambil warna aja. Misal warna dasar dari aplikasinya ini gimana. Jadi penerapannya biasanya kalau di theme itu kayak lebih ke kayak apa ya? Abar itu di bagian mana ya? Yang kalau di aplikasi Android bagian yang atas itu kayak warnanya gitu, terus button-buttonnya kayak warna dasarnya lah, warna primer dari aplikasi gitu. Oke, selanjutnya keuntungan menggunakan theme atau tema. Yang pertama, mendefinisikan atribut-atribut tampilan yang sering digunakan seperti warna primer, warna aksen, dan gaya font. Kedua, dapat digunakan untuk menyematkan tema pada seluruh aplikasi. Jadi kurang lebih kayak secara keseluruhan nanti aplikasinya temanya gimana. Kayak misal kita warnanya gitu, warna dasar lah. Terus penggunaan color pada theme. Ada dua, yaitu misal yang pertama ada color primary. Definisi color primary adalah atribut warna yang menentukan warna utama atau dominan dalam antarmuka pengguna aplikasi.
Warna ini biasanya mempengaruhi elemen-elemen seperti action bar, toolbar, atau elemen lain yang menampilkan latar belakang utama. Jadi kayak warna dasarnya dari warna utama lah dari aplikasi. Kegunaan digunakan untuk menentukan latar belakang elemen-elemen utama dalam UI seperti action bar. Terus mempengaruhi tampilan keseluruhan aplikasi atau aktivitas. Terus selanjutnya ada color on primary. Untuk definisinya, color on primary adalah atribut warna yang menentukan warna teks atau icon yang ditampilkan di atas latar belakang color primary. Nah, yang primary tadi kan untuk kalau primary ya, Mbak. Button itu termasuk kalau misal kita menerapkan color primary itu ngaruhnya di button, kayak button, action bar gitu. Nah, di button itu primary. Kalau kita mendefinisikan suatu warna pada color on primary itu biasanya kalau di button kayak misal tulisan tadi yang ada di yang tulisan text view yang ada di button itu warnanya tergantung dari on primary. Jadi kayak warna yang berjalan di atas latar belakangnya atau primernya. Kegunaan digunakan untuk menentukan warna teks yang sesuai dengan latar belakang color primary, memastikan kejelasan atau kontras. Oke, kita praktek terkait penerapan dari tema. Untuk tema ini aku X saja. Nah, ini ya teman-teman. Misal kita ada studi kasus dua button. Nah, untuk menentukan tema, mungkin aku jelasin itu aja sih. Itu dulu. Jadi kalau dalam handphone teman-teman kan pastinya ada tema gelap sama tema terang. Ntar aku run di bagian sini, ubah di bagian mana nih? Contoh tem. Tadi apa pertama? Linear layout. Contoh tem. Ini ganti linear layout. Oke. Nah, jadi kan sekarang itu di handphone kan ada tema gelap, tema terang ya. Ini aku memakai tema terang. Tampilannya seperti ini. Kalau kita menggunakan tema gelap, tampilannya seperti ini. Nah, itu kita juga bisa mengatur. Misal, kalau button kita menggunakan tema gelap, warnanya apa, teksnya warnanya apa. Itu kita juga bisa ngatur. Jadi biar tampilannya kelihatan gitu. Kalau kita run, jadi meskipun kita run di tema gelap, tema terang, itu kayak kelihatan jelas. Kalau tema gelap pastinya kita menggunakan warna yang cerah ya teman-teman. Kalau tema terang kita kayak button kayak yang gelap itu. Ini kan tema gelap, buttonnya kan otomatis kayak hitam gitu, buttonnya aku ubah kayak kuning. Itu ngubahnya di mana? Di bagian sini. Nah, di tem ini, folder tem, ini kan ada 2. Tem biasa ini untuk tema apa? Tema terang. Kalau yang ada neck-nya, ini secara otomatis ada sih. Jadi ada yang biasa gini sama neck. Yang neck ini untuk yang tema gelap. Nah, misal ini kan yang tadi ya, aku udah jelasin yang color primary
sama color on primary. Nah, color primary itu jalannya nanti kalau kita terapin di tema itu jalannya kayak di sini, button bagian atas ini namanya apa? Ya, pokok yang di atas ini action bar kalau nggak salah. Ini kalau color on primary itu di yang berjalan di atas latar belakang yang primer. Jadi ini kayak gunanya untuk kayak teks yang berada di button gini. Kayak tulisan ini. Ini kan warnanya aku ubah warnanya hitam. Misal ini kan di tema gelap ya. Ini sekarang posisinya HP ku tema gelap. Misal aku ingin ubah warna ini. Warna primernya ingin warna apa? Kita ubah sembarang. Ini. Terus ininya teksnya color on primer kita cerah putih. Kita lihat di desain. Desainnya tadi ini. Enggak kelihatan ya, berarti harus di run. Nah, udah keubah ya teman-teman. Jadi yang tadinya kuning ini berubah. Jadi kalau mau ngubah itu di bagian sini. Tema. Jadi untuk kalau primer bagian atas ini sama kayak button kayak gitu. Terus yang on primary itu digunakan untuk yang berjalan di atas yang primer kayak teksnya ini. Terus yang di tema terang aku pakainya ini. Aku coba di tema terang. Kita coba di tema terang. Warnanya untuk ini warnanya hitam. Oh ya otomatis ya nggak perlu di run sebenarnya. Jadi untuk di apa warna terang itu aku primernya warna hitam, terus on primernya warna merah. Jadi ini nggak perlu di run. Jadi kita tinggal ubah aja di sini otomatis keubah. Nah ini berubah kan teman-teman. Jadi untuk tema sebenarnya banyak implementasinya untuk tema itu. Jadi untuk singkatnya untuk untuk tema itu penggunaannya gitu. Kalau kita membuat tampilan dari aplikasi, kita juga perlu memikirkan ini kalau kita user kalau menggunakan aplikasi kita, kalau user menggunakan tema terang itu isi dari konten aplikasi kita itu kelihatan apa enggak. Nah, itu kita perlu mengujinya atau mengubah-ubahnya itu di bagian tema gini. Jadi biar user experience dari user itu bagus kalau menggunakan aplikasi. Jadi biar nggak kita menghindari kan kayak misal ini kita udah ngubah tema gelap tapi kok tampilannya gini kayak nggak jelas gitu. Jadi perlu kita memikirkan di bagian tema gini teman-teman. Kalau ngubah di bagian sini tema. Gitu sih kurang lebih terkait style sama tema. Mungkin untuk materi pada malam ini cukup segitu ya teman-teman. Jadi untuk waktu dan layar aku serahin ke Mas Ramzi. Oke, kalau dari terima kasih buat Mas Ubed atas penjelasannya. Kalau dari teman-teman apa ada yang bingung terkait penjelasan, mungkin ada yang belum paham, belum jelas, bisa tulis aja di kolom chat.
Aku tunggu sampai 21, 25 ya. Mungkin dari teman-teman kalau mau tanya bisa langsung aja teman-teman. Kolom chat atau langsung on mic juga nggak apa-apa. Oh ya, ini teman-teman untuk yang apa kelas Kotlin udah kelar semua. Langsung on mic nggak apa-apa teman-teman, nyantai aja. Atau masih ngerjain yang apa kelas Kotlin. Oke, itu ada pertanyaan dari Mas Ilham Bintang. Kak mau tanya, untuk mobile programming ini perbedaan dari Kotlin versus Flutter gimana ya Kak? Tergantung kondisinya, mending pakai yang mana? Jadi perbedaan untuk Kotlin dan Flutter itu gimana? Kalau Kotlin itu kan gimana ya, lebih terfokus pada pemrograman Android ya teman-teman. Jadi buat pemrograman Android itu lebih powerful untuk Kotlin. Biasanya kalau kita ngoding menggunakan untuk aplikasi Android, kalau pakai Kotlin itu lebih performanya lebih bagus daripada Flutter. Kalau Flutter itu kelebihannya apa? Kita sekali ngoding itu bisa digunakan di apa? Di aplikasi Android maupun iOS. Jadi biasanya kalau perusahaan-perusahaan kan biasanya kalau yang startup-startup ya atau yang perusahaan kecil itu biasanya kan lebih banyak Flutter ya dibandingkan Kotlin. Jadi kenapa kok menggunakan Flutter? Soalnya ya startup-startup kecil kan ya intinya ingin memangkas kayak misal kalau kita mau membuat aplikasi 2 kan ya butuh programmer yang Kotlin sama kalau iOS apa Swift gitu. Kalau Flutter cuma butuh satu orang bisa jalan sekali ngoding bisa jalan di 2 platform gitu, bisa memangkas. Nah, untuk Flutter itu sebenarnya kalau powerful Kotlin, tergantung sih. Kalau Flutter kan lebih cepat aja dalam pengembangannya, untuk biayanya produksi lebih murah dibandingkan Kotlin. Namun untuk belajar ya dalam jangka panjang itu bagusan Kotlin. Jadi kayak perusahaan besar, kayak big company itu rata-rata udah Kotlin semua. Kalau Flutter itu biasanya kayak startup-startup kecil atau perusahaan yang tidak berbasis di teknologi. Misal kayak perusahaan biasa ingin membuat aplikasi mobile gitu, biasanya pakainya Flutter. Tapi sebenarnya belajar Flutter juga penting juga. Soalnya kalau kita biasanya ngelamar pekerjaan itu biasanya kebanyakan kalau misal pemrograman Kotlin ada rekrutmen yang apa bilang kayak juga harus mampu Flutter juga. Tapi ya kalau untuk jangka panjangnya Kotlin bagus. Ya bagusnya itu untuk perusahaan besar pakainya Kotlin. Cuma kalau perusahaan kecil atau startup-startup yang kecil-kecil itu pakainya Flutter untuk memangkas biaya. Itu sih setauku terkait perbedaan Kotlin sama Flutter. Mungkin teman-teman lainnya ada yang ditanyakan atau apa gitu? Bisa langsung on mic juga nggak apa-apa teman-teman.
Tadi aman kan dari Mas Ilham Bintang? Udah terjawab untuk perbedaan antara Kotlin dan Flutter? Oke, sama-sama. Oke teman-teman, kita tunggu sampai 21.26 aja ya. Kalau memang belum ada yang tanya, nanti lanjut aja ke ngerjain post test gitu. Ini sudah 26 sih. Oke, lanjut aja. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa ngerjakan post test. Oh, share. Oke.
Oke, sebelum kita akhiri sesi kita kali ini, kita bisa foto dulu teman-teman. Ini mungkin yang bisa on cam silakan untuk on cam. Kita tunggu sampai 2134 ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Udah terjadi gambar. Kita mulai dulu.